Nama saya Deliana Pangulu Nagori Silomane. Dulu dasar awalnya Silomalaha. Karena kami pemekaran, kebetulan di Huta 5 itu namanya Kampung Manik. Maka kami gabungkan antara Silo dan Manik jadi Silomane. Pemekaran waktu itu tahun 1998. Terdiri dari 5 dusun, dusun 1, 2, 3, 4, dan 5. Jumlah penduduk 2.495 jiwa. Alhamdulillah baik, berjalan dengan baik. Bahkan kalau kami hari raya kurban ini beberapa hari lagi nanti kan kita mengadakan lebaran kurban. Yang Nasrani, yang Buddha juga menerima. Jadi kita artinya kan sama-sama merasakan lah gitu. Tetap kami bagi mereka. Kalau penduduk sekitar 25% itu petani, 30% itu buruh tani, 45% yang lain-lain lah. Ada yang buruh pabrik, ada yang PNS, ada kerja swasta, macam-macam lah, itulah yang 45%. Fasilitas di sini kalau masjid ada 2, musolahnya ada 4. Sekolah RA atau TK itu 1, SD negerinya 1, Pustu 1, puskesmas pembantu. Nah. Alhamdulillah kalau untuk setiap tahunnya ini mudah-mudahan udah banyak yang sarjana. Nah, memang kalau zaman saya dulu mungkin paling SMA gitu kan. Tapi kalau sesudah saya itu kayaknya udah 5 tahun ini udah banyak yang sarjana. Termasuk staf-staf saya juga udah banyak yang sarjana. Kalau kami ya tengah malam pun ya kalau memang masyarakat membutuhkan kami siap. Yang berantem lah, yang ada masalah keluarga, ya banyak lah. Tetap standby lah, gamut saya, perangkat saya siap. Kalau kami kalau untuk rutinnya gotong royong memang 1 bulan sekali. Tapi itu lihat kondisi juga. Kalau cuaca ekstrim memang membutuhkan kami harus turun ya mungkin seminggu sekali, bahkan ya seminggu 2 kali juga kami harus turun. Kesehatan ya. PKK ada untuk posyandunya kami setiap tanggal 15 dilaksanakan ada 4 posyandu. Jadi untuk dari dana desa kan kami juga menganggarkan untuk tambahan makanan ya untuk anak-anak itu, makanan tambahan. Jadi adalah kegiatan udah dijadwal itu sama bekerja sama lah KAUR kita sama bidan desa untuk membuat jadwalnya bulan ini kasih apa, bulan depan apa, misalnya susu, bulan depan kacang hijau atau buah atau jus, itu bergantian lah biar nggak bosen. Tujuannya kita mengajari ibu-ibu agar ibu-ibunya juga di rumah bisa memberikan makanan seperti itu di rumah. Jadi jangan berharap
hanya di desa aja, hanya di tempat pustu aja memberi makanan yang bergizi kepada anak-anaknya. Tapi ini jadi contoh lah, seperti inilah kalau di rumah untuk memberi makanan kepada anak kita gitu. Ya bersih desa. Ya bersih-bersih apa itu Bu, halaman, nanam bunga. Ya sebulan sekali biasanya di hari Jumat. Jumat bersih, tujuannya biar nampak rapi ya. Kami seluruh kader PKK. Senang lah. senang lah. Ya bisa membersihkan ini desa, gabung sama teman-teman gitu, silaturahmi lah istilahnya gitu. Jarak, social distancing, ya. Cuci tangan. Cuci tangan, pakai masker terutama, Pakai masker, jangan ya. lupa masker. Saya bilang juga, kalaupun udah new normal, kalau kita beraktivitas keluar, tetap kita jaga protokoler kesehatan. Kalau kita keluar rumah harus tetap memakai masker. Nah, yang kedua, setelah pulang aktivitas dari luar rumah, kita wajib cuci tangan. Cuci tangan pakai sabun, pakai air mengalir. Karena kan sumber penyakit itu semua dari tangan. Nah, baru yang ketiga, jaga jarak. Jangan deket-deket orang berkerumun-kerumun, nggak usah ikut-ikut orang yang berkerumun. Karena tambah banyak orang, tambah banyak penyakit. Sediakan. Kebetulan kami di sini dapat dari Dinas Kesehatan ada 7. Sebelum dapat dari Dinas Kesehatan, karena kami ada dana desa untuk penanggulangan COVID, kami juga memberikan fasilitas itu untuk fasilitas umum. Misalnya untuk masjid, musola, sekolahan, itu dari dana desa. Kami berikan untuk tempat cuci tangan, baik sabunnya juga kami berikan. Untuk ngepel itu, backlin apa segala macam kami berikan. Petenun juga ada, ya kita bersyukur juga lah dengan adanya petenun itu bisa memfasilitasi, bisa menampung ibu-ibunya, ibu rumah tangga sekarang udah bekerja bertenun untuk menambah ekonominya lah, membantu. Banyak loh, hampir itu mulai dusun 1 sampai dusun 5 diperdayakan, kurang lebih ada 50 ibu-ibu lah. Itu Bapak Sofyan Damani. Bapak itu kan memang asli orang Simalungun. Jadi Bapak itu kan bertenun, jadi mungkin ada relasinya di kota, pemasarannya gimana. Jadi dimodali lah mungkin sama tokinya itu. Jadi dia memperdayakan masyarakat setempat. Ibu-ibunya ya bisalah nambah income lah, nambah ekonominya kan, bisa membantu biaya rumah tangga. Ada di tempat sendiri, ada yang di rumah-rumah. Nah, jadi masyarakat bisa membawa ke rumahnya masing-masing dan difasilitasi mereka sama bosnya itu alatnya, benangnya. Jadi masyarakat tinggal bekerja, baru dikira upahnya gitu.
Cuman ini belakangan karena pandemi ini ya berkurang lah. Ada yang diliburkan karena kan nggak jalan, nggak ada pesta, nggak ada orang meninggal. Artinya ada orang meninggal pun nggak diadakan acara kan, jadi permintaan ulos pun berkurang. Jadi pekerja pun ya banyak yang dirumahkan juga. Usaha ini kami dirikan dari tahun 2006. Ya faktor ekonomi juga sih, lantaran ya kayak mana lah mau kerja ke ladang pun ya nggak ada hobi ke situ, jadi nyari kerajinan tangan lah. Makanya jumpalah sama tenun ini, saya buka sendiri lah ini. Ya ada tempo 4 tahun kemudian barulah masyarakat sini mengikut lah, meminta bekerja. Jadi ya perlahan-lahan satu persatu lah kami masukkan lah orang ini sampai sekarang udah ada lah 40 orang yang kerja. Dulu kami belajarnya di Blok Songo lah, di sana kan adalah belajar 10 hari terus bisa, terus kami buka sendiri lah, buka langsung di rumah. 5 lembar, dulu bikin ulos yang kecil, ulos kata namanya kan, ya gajinya pun masih murah lah, paling 5 lah satu hari. Ya pertama ya sulit lah ya, lantaran kita belum pernah megang kan, ya bikin bunganya ya susah. Tapi ya lantaran udah dipelajari, udah kita kerja hari-hari ya enak. Ulos kata, tikar-tikar, ya angkola selima, angkola simata sedang, yang rapat, yang jarang, 6. Ya sulit juga lah, ya namanya nggak pernah kan. Ya tapi ya 2 hari udah mulai paham dia kaki sama tangannya ya. Kalau bunga itu ya makin lama kita sering kerjakan ya kita hafal gitu. Di rumah-rumah yang banyak, di sini kami nggak ada tempat kemarin kan, jadi kalau udah pandai dia dibawa pulang, pandai dibawa pulang. Di sini paling ada 10 orang. Baru nanti Kalau udah dibawa pulang. bawa pulang ya kerja di rumah. Iya, ya nanti ya orang itu ya gitu. Mau kerja, mau ngambil benang, bawa pulang kemari ngambil kerja di rumah. Setiap minggu orang ini baru menyetor gajian. Setidaknya ya mama-mama yang udah punya anak, yang nggak bisa kerja keluar, sambil dia memomong anak, masak, bisa bekerja. Jadi ya kalau menurut saya memang membantu lah. Senang sih Bu. Cuma ya ginilah, kalau saat ini kami memang kewalahan lah, lantaran ulos kami nggak ada keluar, itulah yang susahnya sekarang. Ya memang ini memang udah ciri khas ulos Batak, mesti pakai kerajinan tangan. Kalau memang dari mesin dia udah nggak aslinya lagi. Iya memang inilah mesti ditenun dia. Sementara ulos kami pun 1 lembar nggak ada keluar dari bulan 2. Jadi apa yang ada yang kami bisa olah, ada barang yang mau dijual bisa untuk orang ini bertahan bekerja. Sementara anggota kami ya menuntut semua minta bekerja, kalau nggak bekerja kayak mana. Jadi ya terpaksa lah Bu, dengan cara kayak manapun ya kami. Kemarin pun sempatlah kami berhenti 1 bulan. Ya datanglah anggota ke rumah ya nangis, ya ngapa, mengeluh lah. Kayak mana lah makan kami, karena kalau nggak bekerja. Jadi ada inisiatif sendiri, udahlah kami kerjakan orang ini, kami stok barangnya. Setakat untuk bayar gaji aja lah. Yang penting benang kami ambil dari tempat tuki, kami pinjam dulu kan, utang dulu, nanti kalau udah keluar baru dibayar. Mungkin gaji anggota tetap kami bayar. Yang kami kasihankan sama anggota kami lah Bu, kayak mana lah nasib orang.
membantu. Kami pun ya nggak perlu kerja cari di luar gitu. Ya karena Kak Susi ini kan, Bu Susi ini bisa, ya gimana ya. Saya mau memotivasi generasi muda supaya bisa berdikari, membangun bisnis, kemudian membangun entrepreneurship, supaya mereka bisa meniru kita mengembangkan dunia usaha. Saya rasa di sini posisinya strategis, cocok, kemudian penduduk di sini sangat damai buat kita. Ada beberapa ya yang ikut serta sama kita kemitraan, termasuk di Dolok Huluan Raya, kemudian di Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun. Insya Allah kalau nanti suasana ekonomi kita membaik, saya melihat usaha peternakan domba ini punya masa depan yang cerah. Karena di Simalungun ada 2 pedagang besar yang setiap bulan mengekspor domba baik ke Singapura maupun ke Malaysia. Modalnya ya alhamdulillah, pertama modal nekat, kemudian modal semangat, kemudian memang harus ada kapital yang berbentuk rupiah. Ya alhamdulillah kita berkembang, dalam 1 tahun itu kita bisa menghasilkan anakan 100 lebih. Ya, kemudian juga kita bisa jadi mitra eksportir, memenuhi kebutuhan kota mereka. Kita memang nggak pakai pekerja, kita pakai mitra. Ya, jadi Bapak inilah yang asisten saya yang tiap pagi bekerja dan bersama saya, dan saya memang turun ke lapangan terus, nggak pernah saya tinggalkan. Daun ubi kita pakai teknologi kita sendiri, namanya kita silase. Ini sudah 3 bulan di dalam tong. Dan ini siapa yang mau cium? Bapak. Bagaimana taste-nya Pak? Harumnya? Daun ubi terus ya. Udah 3 bulan ini ibu-ibu. Ya, coba kita kasih sama domba kita ya. Dimakan atau tidak? Ini mesinnya namanya mixer. Ini untuk mencampur, kita buat konsentrat. Konsentrat kita ini terdiri dari yang pertama tongkol jagung, kemudian batang sagu yang digiling,
kemudian dedak, kemudian bungkil sawit, kemudian ubi kayu, kemudian garam, kemudian molase atau tetes tebu, kemudian pakai bioaktivator, kemudian kita kasih garam dan mineral. Jadi hasilnya seperti ini. Kalau yang ini namanya mesin chopper. Jadi rumput-rumput kita chopper semua. Ya, ukurannya 1 cm potongannya. Kenapa mesti dichopper? Supaya mengurangi yang terbuang. Biasa kalau rumput itu nggak dichopper, 40% terbuang. Sayang kita, carinya sulit, banyak yang terbuang sampai 40%. Kalau udah dichopper dia, insya Allah 100% habis dikonsumsi ternak kita. Nah, inilah dia sudah difermentasi. Itu jadi apa nih, Pak? Ini jadi apanya, nutrisinya meningkat. Ini setiap hari dikasih, Pak? Iya. Oke. Ini hasil fermentasi. Ya, tapi insya Allah nanti ke depan kita berusaha mengajak peternak di sini merubah pola peternak itu lebih modern. Kita jual anakan, jual bibit, jual untuk kurban dan akikah. Jumlah ini kalau di kandang kita sekarang ini 170 ekor. Ya, mudah-mudahan usaha kami ini diliriklah oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Simalungun, karena kami berencana peternakan kami ini mau kami buat pusat pengembangan domba untuk Kabupaten Simalungun.